Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di podcast Berisik, memberikan solusi. Bu. Yang pastinya lagi berisik. Apa sih? Kita lihat dulu ya. Kita lihat dulu video berikut ini. Sekolah. Alasan penahanan ijazah itu dikarenakan para siswa atau alumni masih memiliki tunggakan biaya. Ironinya, bertahun-tahun mereka tidak dapat membayar tunggakan tersebut, sehingga bertahun-tahun pula ijazah itu tertahan di sekolah. Padahal, mereka sangat membutuhkan ijazah tersebut untuk keperluan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi melalui jalur beasiswa atau keperluan melamar pekerjaan. Artinya, fakta ini membuktikan bahwa mereka yang tertahan ijazahnya merupakan masyarakat yang betul-betul tidak berdaya secara ekonomi. Merujuk pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pasal 31, Ayat 1 yang berbunyi bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, dan Pasal 34 yang berbunyi fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Begitu juga Pasal 27 Ayat 2 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang lainnya tidak boleh terjadi. Pada rumah podcast Berisik kali ini, kita mencoba mengurai pangkal persoalannya dan bagaimana bentuk solusi agar pemerintah betul-betul hadir menyelesaikan persoalan ini. Kepada para kepala sekolah, apabila sampai saat ini ada siswa yang sudah lulus sekolah tetapi ijazahnya atau surat tanda tamat belajarnya belum diberikan, mohon segera untuk diserahkan kepada para siswa, karena ijazah itu sangat diperlukan untuk perjalanan kehidupan dan karir mereka. Selanjutnya, apabila Saking semangatnya tadi belum nyapa-nyapa Mas Hae, udah langsung aja mana videonya. Padahal tadi tuh harusnya nyapa dulu Mas Hae. Kepada para pemirsa nih, malam ini apa kabar? Hari ini penuh dengan hujan seharian. Sekarang alhamdulillah agak reda, kita bisa ngobrol nih malam ini Mas Hae. Alhamdulillah. Tadi belum nyapa, Mas Hae sehat? Alhamdulillah sehat, walaupun aktivitas di hari Kamis ya. Kamis tuh sebelum Jumat biasanya menyelesaikan PR-PR tuh, ngejar target di weekend. Iya. Tapi alhamdulillah bisa berkesempatan hadir di meja podcast ini. Alhamdulillah. Jadi tadi belum sempat nyapa, udah langsung saksikan video berikut ini. Terlalu semangat. Saking bahwa memang hal ini mengenai apa sih namanya ijazah itu yang tadi berisik kata Mas saya itu memang sangat menarik sekali gitu ya untuk kita obrolkan malam ini gitu ya, mengenai komentar atau himbauan dari Kang Deddy Mulyadi. Kalau istilahnya itu Bapak Aing gitu kan, Kang Deddy Mulyadi itu Gubernur Jawa Barat terpilih, tapi belum dilantik. Beliau walaupun belum dilantik sudah memberikan ide-ide yang banyak untuk Jawa Barat. Sudah ngegas, belum juga dilantik sudah ngegas sudah gitu. Gaspol. Salah satunya adalah Jawa Barat yang khususnya warga belajar yang sudah lulus, dan untuk beberapa tahun terakhir ini banyak ijazahnya yang belum diberikan. Makanya kemudian beliau menghimbau agar segeralah diberikan dengan beberapa catatan. Itu yang akan kita bahas malam ini. Jadi statement KDM ya di media sosial ini memang membuat berisik banget kalangan pendidikan khususnya. Semua, ya. Karena persoalannya adalah ijazah. Ya. Bahkan ada celoteh ijazah atau BPKB. Waduh. Kok sampai ditahan? BPKB kalau di leasing kan ditahan belum lunas. Iya. Masa ijazah harus disamakan dengan BPKB. Nah, tapi ada hal yang menarik dari statement Kang Deddy ini. Ya. Walaupun memang
ya haknya dia belum sebenarnya sepenuhnya karena belum dilantik. Belum dilantik. Tapi paling tidak dia punya pemaknaan sendiri terhadap problematika ijazah ini. Dia mengatakan bahwa ijazah itu hak, ya kan? Hak bagi warga masyarakat yang selesai menamatkan sekolahnya. Kemudian kenapa saya katakan menarik? Berarti dia punya visi ke depan tentang pendidikan, khususnya di Jawa Barat, sampai kemudian mengeluarkan statement seperti itu. Dia terlalu bersemangat, udah nggak sabar nih, pengen menuntaskan problematika dunia pendidikan di Jawa Barat. Tentu ini perlu diapresiasi. Paling tidak semangatnya luar biasa dari Kang Deddy ini, pengen langsung ngegas gitu. Kemudian yang kedua, bahwa kenapa harus dunia pendidikan? Dunia pendidikan ini sebagai dasar gitu, bagi apa? Bagi kesejahteraan, bagi hak hidup layak masyarakat. Itu bergantung pada seberapa besar masyarakat kemudian mendapatkan akses pendidikan. Karena kalau kita melampaui rentetan-rentetan setelah itu, setelah pendidikan kemudian ada dunia pekerjaan, ya kan? Ada kehidupan layak, ada soal rumah tangga yang harus ditangani, ada kehidupan-kehidupan yang sudah pada fase berikutnya. Ternyata tertahan oleh ijazah. Nah, itu saya kira ini perlu diapresiasi atas apa yang disampaikan oleh Kang Deddy ini. Itu dapat dibayangkan, Mas Sae. Seandainya memang betul ijazah ini tertahan dan menyebabkan hak anak-anak itu gitu ya, hak warga yang usia 18 tahun atau usia produktif itu tidak bisa bekerja karena memang ijazahnya tertahan. Bayangkan berapa ratus ribu yang lulus setiap tahun, yang sudah tertahan tuh berapa angkatan? Berapa angkatan? Jadi apakah ambillah kita misalnya 2 angkatan aja udah ratusan ribu orang dalam provinsi Provinsi Jawa Barat. Tapi dibuat rata-rata tunggakannya berapa duit? Tapi masalahnya nih, apakah benar ijazahnya ditahan sampai orang itu tidak, masyarakat itu tidak bisa sekolah gitu, tidak bisa bekerja? Tapi tentu harus dicek dulu. Betul. Tidak langsung, oh iya yang ditahan sekian ratus ribu orang. Tapi lihat dulu dong, dari sekian ratus ribu orang tuh benar dia nggak bisa sekolah, benar apakah dia tidak bisa bekerja, kan kita harus cari tahu dulu. Gas boleh gas, tapi kita menyikapinya tentu harus lebih kepala dingin gitu kan. Harus bijak dan kepala dingin. Gitu, menurut Mas Sae gimana? Iya, saya penasaran juga sih, kok sampai sebegitu nilainya ya, jumlahnya. Satu sekolah di Cirebon aja dalam kurun waktu beberapa tahun sudah di atas 200 ijazah yang tertahan gitu. Satu sekolah. Satu sekolah? Satu sekolah. Itu berapa tahun, Mas? Dalam beberapa tahun. Kemarin saya baca di berita itu 2012 sampai 2012 sekarang 2025. Berarti lama sekali. Iya kan? 2025 hampir 10 tahun. Itu kan berarti banyak kasus ijazah, penahanan ijazah itu dan tidak terselesaikan. Padahal untuk kehidupan mendatang lulusan atau alumni itu ya untuk pekerjaan-pekerjaan yang layak, saya kira ijazah itu penting. Penting banget. Ya. Dunia pekerjaan saat ini kan pasti menanyakan itu. Walaupun tidak semua lah ya. Harus ijazah asli, boleh legalisir atau gimana tuh Mas Sae? Kalau persyaratan sejauh ini sih ya untuk melanjutkan sekolah, jangankan ijazah, surat keterangan lulus aja masih berlaku. Surat keterangan lulus itu masih berlaku untuk mengikuti ke jenjang berikutnya, seleksi. Taruhlah misalkan mau masuk perguruan tinggi, ya, itu masih bisa. Walaupun nanti ketika mau selesai ada verifikasi, ya verifikasi itu untuk pemadanan data. Apakah nanti ijazah berikutnya sesuai atau tidak dengan ijazah sebelumnya? Jangan sampai kemudian menyisakan problematika berikutnya. Tidak padan gitu antara ijazah SMA, ijazah S1, ya. Tidak maka untuk sinkronisasi itu harus ada pemadanan data. Itu ke depan seperti itu. Tapi bahwa ijazah ditahan lantaran faktor apa sebenarnya? Apa murni faktor ekonomi, ya, administrasi bagi orang tua siswa, bagi lulusan, atau ada problematika lain? Betul. Ya.
Saya kira persoalan ini harus kita urai, Bu. Iya, betul. Sehingga kita bisa menemukan benang merah dan solusinya. Iya. Mas Sai, kan itu tadi cerita ya dari tahun 2012, sekarang tahun 2025. Ya, kita tidak vulgar untuk menyebut sekolahnya lah. Tapi di Kota Cirebon ada ya? Sekolah swasta. Iya. Aduh, menarik banget nih. Tapi kita harus berhenti dulu. Gimana nih? Harus diberhentikan sekarang? Kita lanjut berikutnya ya. Sangat menarik. Stay tune. Di Berisik Memberikan solusi.